Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan terdiri atas Rahmat Firdaus, Rimba Digantara, Didi Setiadi, dan saya sendiri, Priti Firnanda. Materi yang ingin kami bahas tentang ARD. Penjelasan tentang ARD yang akan disampaikan oleh Rimba Digantara. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Nama saya Rimba Digantara yang akan menjelaskan apa itu IRD. Jadi, panjangan dari IRD adalah Entity Relationship Diagram, yaitu model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD ini, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan rapi. Lalu yang kedua ada jenis model data. Jenis model data di sini ada dua, yaitu data logis dan data fisik. Data yang pertama ini yaitu model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Lalu data fisik, ini model data fisik adalah hasil yang dikembangkan dari model data logis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Didi Setiadi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didi Setiadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang IRD. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya database lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ER diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Kemudian ada penjelasan tentang komponen ERD. Pengertian entitas beserta contoh. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Pengertian atribut, jenis atribut, dan contoh. Atribut adalah setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut adalah karakteristik entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas. Ada beberapa jenis atribut yang biasa digunakan dalam ERD. Berikut adalah jenis-jenisnya. Pertama yaitu ada atribut kunci. Adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contoh atribut ini adalah nomor KTP, NIM, dan lain-lain. Selanjutnya adalah atribut simpel. Berikutnya adalah atribut simpel. Atribut simpel adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh dari atribut ini adalah alamat kantor, nama penerbit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah atribut multinilai. Adalah atribut yang memiliki atribut lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut ini adalah sebuah website, artikel yang memiliki beberapa penulis. Selanjutnya ada atribut gabungan. Atribut gabungan adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contoh dari atribut ini adalah sebuah nama yang terdiri atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang selanjutnya adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan atributnya tidak wajib untuk ditulis dalam entitas relationship diagram. Contoh dari atribut ini adalah sesi harga, usia, dan kelas. Selanjutnya adalah pengertian primary dan contoh. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai primary key adalah unik. Selanjutnya adalah pengertian relasi dan jenis-jenis beserta contoh. Relasi komponen ketiga adalah relationship, relation. Relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas.
Relasi sendiri sering disebut dengan proses komponen. Ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ARD dan perlu kamu ketahui. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah one to one. Berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contoh seperti istri memiliki suami. Selanjutnya adalah one to many. One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari implementasi one to many adalah ibu memiliki anak. Selanjutnya adalah many to many. Many to many memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah ruangan memiliki PC. Terima kasih. Dan yang terakhir, contoh kasus pembuatan ARD yang akan disampaikan oleh Rahmat Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rahmat Firdaus akan menjelaskan tentang contoh kasus pembuatan IRD dari studi kasus yang telah saya dapatkan, yaitu studi kasus dari sistem perusahaan. Perusahaan X memiliki beberapa departemen. Setiap departemen terdiri dari seorang supervisor dengan masa jabatan tertentu, dan paling sedikit memiliki 1 orang pegawai. Pegawai dapat bekerja paling tidak di 1 departemen, tapi mungkin juga lebih dari 1 departemen. Setiap proyek paling sedikit melibatkan 1 orang pegawai dengan masa kerja proyek yang telah ditentukan. Setelah melakukan penjabaran studi kasus, selanjutnya kita melakukan analisa entitas dari studi kasus tersebut. Analisa entitas yang telah saya dapatkan di sini yaitu departemen, supervisor, pegawai, dan juga proyek. Setelah melakukan analisa entitas, selanjutnya kita melakukan analisa atribut, yaitu di departemen terdapat atribut ID, departemen, alamat departemen. Supervisor terdapat ID supervisor, nama supervisor, alamat, dan juga nomor kontak. Pegawai terdapat ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan juga nomor kontak. Di proyek terdapat kode proyek dan juga nama proyek. Setelah melakukan penjabaran analisa atas atribut, lanjutlah kita melakukan pembuatan IRD di Microsoft Visio. Oke, jadi yang pertama kita menentukan dulu entitas departemen, supervisor, dan juga pegawai, dan juga proyek. Susun atribut agar terlihat lebih rapi dan menarik. Setelah melakukan pembuatan entitas, selanjutnya kita menentukan relasi antar entitas tersebut dengan menggunakan simbol belah ketupat. Memiliki pegawai ke proyek bekerja dalam
agak berdempetan, jadi kita terlebih dahulu. Di sini dinyatakan juga one to many, many to one, seperti ini. Ya, pertemuan memiliki banyak pegawai, memperhatikan pegawai, memperhatikan many. Pegawai dapat bekerja dalam banyak proyek. Oke, setelah melakukan pernyataan atas relasi dari masing-masing entitas, selanjutnya kita mengisi atribut di masing-masing entitas dengan menggunakan tanda ini. Alamat, rapikan agar terlihat menarik. Kemudian di bagian supervisor terdapat atribut ID, supervisor, ada juga nama, alamat, susun agar terlihat menarik. Hubungkan masing-masing atribut ke entitas.
bagian pegawai tadi terdapat ID pegawai, ID pegawai, nama, alamat, dan juga nama kontak. Seperti biasa, rapikan agar terlihat menarik. Oke. Di proyek tadi terdapat kode dan nama proyek. Kode proyek, dan juga nama proyek. Oke, setelah menyatakan masing-masing atribut, lanjutlah kita menyatakan dari atribut-atribut tersebut berupa primary key. Primary key di departemen, ID departemen, supervisor di ID supervisor, pegawai di ID pegawai, proyek di kode proyek. Tidak lupa juga menambahkan berupa atribut kecil sebagai pelengkap. Itu masa jabatan seperti yang tadi di studi kasus. Lalu di sini terdapat masa kerja proyek. Oke. Penambahan perusahaan X.
Di bagian nama, seharusnya kita juga bisa menambahkan beberapa atribut kecil, yaitu atribut composite, itu berupa nama depan, dan juga nama belakang. Oke. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada atribut lagi yang perlu kita beri bahan. Di bagian nama seharusnya juga sama seperti supervisor, terdapat atribut composite. Kita blok terlebih dahulu untuk memindahkannya ke sedikit ke atas. Baru kita dapat menambahkan atribut composite. Nama depan, nama belakang. Oke, kira-kira beginilah tampilan IRD yang telah saya buat. Sekiranya ada kesalahpahaman, boleh diberi saran. Dan sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah yang kata yang kurang sopan, kami minta maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.